Jadi ketika Imam Ghazali safar talabul ilmi, bertemu dengan para masyayikh, bertemu dengan para ulama, apapun yang dikatakan para ulama dicatat, semua dicatat. Ketika itu Imam Ghazali tidak mementingkan hafalan tetapi catatan, sampai akhirnya catatannya banyak. Jadi ilmunya itu ada pada catatan. Kemudian setelah dia safar keliling negeri-negeri, mencatat semua nasihat para ulama, mencatat semua ilmu para ulama, mulailah dia kemudian pulang ke negerinya di Tusi. Di tengah jalan, rupanya Imam Ghazali ini bersama rombongan dikepung rampok. Rampok ini kemudian mengambil segala sesuatu, barang-barang yang dibawa oleh rombongan Imam Ghazali, termasuk juga hartanya Imam Ghazali, termasuk juga tas yang isinya catatan-catatan ilmunya yang didapat Imam Ghazali dari hasil rihlahnya talabul ilmi kepada para masyayikh. Ketika kemudian rampok ini pergi, Imam Ghazali ini sedih. Dikejarnya rampok itu. Kemudian mengatakan kepada sang rampok, "Wahai pimpinan rampok, aku tidak peduli dengan hartaku, aku tidak peduli dengan pakaianku, aku tidak peduli dengan apapun yang ada pada badanku, tapi tolong kembalikan tas itu. Tas itu berisi ilmuku. Semua catatan-catatan yang sudah kucatat dari para ulama ada di tas itu. Itu adalah ilmu diriku semuanya." Tiba-tiba kepala rampok ini berdiri memandang Imam Ghazali, kemudian tertawa dan mengatakan, "Apa kamu bilang? Bahwa di dalam tas ini semua terkandung ilmumu?" Kata Imam Ghazali, "Ya, ilmuku ada di tas itu." Kata rampok, "Kalau seandainya tas ini aku ambil, bagaimana kau katakan kau memiliki ilmu, sementara ilmumu dalam tas ini?" Akhirnya kemudian Imam Ghazali terus meminta-minta kepada sang rampok itu untuk dikembalikan tasnya. Kemudian sang rampok itu pun melempar tasnya dan dikembalikan kepada Ghazali. Kata Ghazali, subhanallah, kata-kata sang rampok itu membuat diriku sadar pentingnya menghafal. Sebab kalau seandainya catatan-catatan itu kemudian betul-betul diambil rampok itu, kemudian dibuang entah berantah, tentu Imam Ghazali seperti orang linglung, tidak punya ilmu. Akhirnya setelah mendapatkan tas itu, dia pulang. Selama 3 tahun dia hafalkan seluruh apa yang telah dicatat oleh para ulama. Akhirnya dia menjadi orang yang paling hafal dari para ulama di zamannya. Makanya ada istilah fahfad fa inna likulli hafidhin imam. Berusaha untuk menghafal, karena orang yang menghafal itu kelak akan menjadi imam, pemimpin.